Baik, yang berikutnya. Bai'u ma laisa indahu. Jual beli barang yang bukan miliknya. Jadi sudah kita bahas tadi, tidak boleh melakukan dua akad dalam satu transaksi. Nah, berikutnya adalah jual beli yang bukan miliknya. Ngadol barang sing udu duweke dhewe. La yajuzu lil muslim ayyabi'a sil'atan laysat 'indahu aw syai'an qabla ayyamlikahu, atau sesuatu sebelum dimilikinya. Jadi jual beli barang yang barang tersebut belum dimiliki, ini tidak boleh. Dan ini sering terjadi biasanya di LKS. Tahu LKS nggih? Apa itu LKS? Bukan LKS anak sekolah. Jadi bukan. Di lembaga keuangan syariah. Biasanya terjadi di lembaga keuangan syariah. Barangnya belum ada, tapi sudah dibuat akad transaksi jual beli. Baik, kita kasih ilustrasi. Nah, ini mohon maaf saya sengaja pakai bahasa Indonesia karena untuk menjelaskan jual beli dengan basa Jawa niku kangelan. Lebih mudah kalau pakai bahasa Indonesia. Jadi contohnya seperti ini. Bapak Ibu biasanya kalau kita mengenal LKS, lembaga keuangan syariah, kita tidak usah tunjuk mereknya apa, baik plat merah atau plat hijau atau plat apa ya, atau plat hitam. Tidak perlu kita tunjuk mereknya, tapi prinsipnya adalah lembaga keuangan syariah. Misalnya kita datang ke lembaga keuangan syariah, lalu kita butuh mobil. Jadi kita butuh mobil. Pada saat kita butuh mobil ke lembaga keuangan syariah, maka biasanya lembaga keuangan syariah itu tidak membuat akad pinjaman. Karena yang namanya pinjaman kemudian mengambil untung, meminjamkan uang lalu ngambil untung, itu prinsipnya adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, atau kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman ketika kita meminjamkan kepada orang lain kemudian menarik keuntungan atau menarik manfaat, maka status manfaat tersebut adalah riba. Jadi jual belinya itu berarti riba. Itu tidak boleh. Maka dalam LKS, lembaga keuangan syariah, biasanya dia tidak mengatakan saya pinjamkan uang, tapi mengatakan ini pembiayaan. Biasanya begitu. Nah, kalau demikian kami tidak menjamkan uang Pak, tapi kami belikan mobil yang Anda butuhkan sesuai dengan spesifikasi yang Bapak inginkan. Karena belinya second, sebut saja mereknya Daihatsu Xenia, yang mobil sejuta umat ya. Harganya berapa? Karena cari yang second, jadi harganya tidak mahal-mahal amat. Berapa Bu? Ya baik, 90 juta. Nah, harganya 90 juta. Nah Bapak Ibu, biasanya kalau memang secara syariah yang dibenarkan itu adalah LKS, lembaga keuangan syariah, beli mobil sesuai merek yang dimaksud, Daihatsu Xenia, tahun berapa itu? Yang harga 90 tahun berapa? Sebutlah misalnya tahun 2008. Tahun 2008. Ini kalau harganya tidak cocok, ini cuma perkiraan ya. Jadi ilustrasi saja. Daihatsu Xenia tahun 2008, seharga 90 juta. Kalau yang sesuai syariah, mestinya pihak lembaga keuangan syariah membelikan barang terlebih dahulu. Jadi barangnya dibelikan dulu. Setelah barang itu ada, setelah betul-betul disiapkan, maka baru kemudian barang tersebut dijual kepada orang yang membutuhkan mobil tadi. Jadi LKS mengatakan barang sudah kami beli, sudah kami miliki sesuai merek yang dimaksud, dan barang ini saya beli seharga 90 juta, kemudian saya jual kepada
Anda dengan keuntungan sekian. Misalnya berapa? 120 misalnya, 120 juta misalnya. Berarti dia menjual mobil, barangnya sudah dimiliki. Nah, sekarang saya mau tanya, prakteknya pada saat lembaga keuangan syariah itu jual mobil, mobilnya sudah dimiliki apa belum? Jangan dikasih duit apa dikasih mobil? Dikasih duit. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau demikian dia menjual mobil, mobilnya belum ada. Nah, itu sebenarnya hanya hilatus syar'i, rekayasa syariah. Itu hanya ngakali syariat. Kalau mau betul-betul jual beli, maka barangnya harus ada, baru kemudian dijual. Karena apa? Karena tidak boleh menjual beli syai'an qabla ayyamlikahu, sesuatu yang belum dimilikinya. Dia mengatakan, di tulisannya mengatakan, saya jual mobil seharga 90 juta kepada Anda seharga sekian. Padahal mobilnya ada enggak? Enggak ada. Nah, berarti menjual sesuatu yang belum dimiliki. Maka ini tidak boleh. Karena menjual barang yang dia tidak punya barang tersebut. Atau yang lain, ilustrasi yang lain. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya selain di lembaga keuangan syariah seperti itu, biasanya lembaga keuangan syariah juga ketika menjual barang tersebut dibuat akad, ditandatangani, terjadi jual beli mobil seharga sekian atau motor seharga sekian atau rumah seharga sekian, padahal jelas-jelas barangnya belum ada, barangnya kon tuku dewe. Nah, ini yang lebih ngeri lagi. Nah, jadi sudah barangnya tidak ada, dibuat akad jual beli, diminta beli sendiri. Nah, maka kalau mau sesuai syariah itu tidak seperti itu. Kalau misalnya terpaksanya barangnya disuruh jual beli sendiri, disuruh beli sendiri, maka hendaknya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional, itu mestinya barang itu boleh kalau kemudian lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah atau kepada pembeli untuk membeli barang terlebih dahulu. Dan setelah barang dikuasai, sudah ada, baru dibuat akad jual beli, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Itu menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia seperti itu. Namun yang lebih hati-hati, ya mestinya LKS membeli barang baru kemudian dijual. Nah, itu yang lebih pas sesuai tuntunan agama. Termasuk di dalam masalah ini, jual beli kepada barang yang bukan miliknya, biasanya jual beli online. Jadi jual beli online itu sangat mungkin menjual barang yang barang tersebut bukan miliknya. Modalnya kamera. Modalnya kamera, kemudian cari katalog, lalu katalognya di foto, kemudian diupdate, lalu di share di sosial media, bahwasanya barangnya macam-macam. Kadang-kadang modalnya cuma katalog, kadang-kadang modalnya cuma kopas, atau kalau enggak modalnya jalan-jalan ke tempat belanjaan, lalu rak-rak banyak punya orang dipoto, cekrek, 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 cekrek. Banyak banget barangnya. Tapi ketika dilihat di rumahnya, barangnya ada enggak? Enggak ada. Katalognya pun enggak punya. Jadi kalau mau buka katalog, buka handphone dulu. Karena cuma hasil kopas, copy paste. Rak-rak yang banyak tadi di mana? Ya punya orang yang dia foto. Nah di rumah enggak ada. Nunggu ada orang pesan baru nyari. Kira-kira ada enggak yang jual beli begitu? Banyak. Kok malah banyak? Nah ini namanya
jual beli barang yang bukan miliknya atau barang tersebut belum dikuasai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tapi ma laisa indak, jangan menjual barang yang bukan milikmu. Belum jadi milik kita kok sudah berani promosi sama orang. Jadi belum jadi milik kita, tapi sudah promosi sama orang. Jual beli souvenir. Jadi banyak sekali menawarkan souvenir. Mulai dari kipas yang kecil itu, yang dari apa itu. Kemudian jual beli apa lagi? Macam-macam, fotonya banyak sekali. Menawarkan berbagai variasi harga. Datang ke rumah, tidak ada barangnya, sama di katalog sing nang HP mau. Nah, katalognya mana? Bukakan HP ini loh Pak. Loh, kok itu? Saya mau cari yang katalog gambarnya. Kanton menikah ya. Nah, tinggal ini ya. Memang dia tidak punya. Nah, kemudian barangnya, barangnya belum diambil, masih dicari alibi. Nah, tempat teman atau yang lainnya. Padahal memang tidak punya barang. Wa naha an bai'i syai' qabla qabdihi. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang jual beli sesuatu sebelum jual beli itu barang itu ada di dalam genggaman. Maka pastikan kalau kita mau jual beli barang sudah kita miliki terlebih dahulu, sehingga nanti tidak kebingungan. Khususnya biasanya kalau untuk jual beli online, jangan sampai kita mengatakan punya barang padahal barangnya itu cuma fotonya, itu pun punya orang lain. Atau Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang lebih nakal lagi biasanya ada tulisan tanah dijual. Dia ikut foto, cekrek. Tanah dijual. Tapi nomornya diedit, diganti nomor ini Dewi. Padahal tanah punya dia bukan? Bukan. Ada yang begitu enggak? Ada. Jadi ada lagi di jalan, lihat ada orang punya mobil, dikasih tulisan dijual, di bawahnya ada nomor handphonenya. Dia ambil pula, dia foto cekrek mobilnya, tapi nomor handphonenya diedit, diganti nomor dirinya sendiri. Punya dia bukan barangnya? Bukan. Sudah dikuasai belum? Belum. Lalu kemudian dia tawarkan kepada orang. Begitu ada pembeli datang, dia nelpon balik, Pak barangnya masih ada enggak? Dia ada orang telepon, Pak saya mau beli mobilnya masih ada enggak? Nah, dia telepon lagi, Pak barangnya ada enggak? Oh masih. Nah, harganya berapa? Sekian. Dia sampaikan harganya di atasnya yang sebelumnya, padahal bukan barang miliknya. Nah ini rentan, ini berbahaya. Kalau barangnya sudah laku, yuk menepi. Maaf Pak, barang sudah laku, enak banget ngomongnya. Jadi padahal kemarin sudah menawarkan barang macam-macam. Karena barang bukan sesuatu yang dikuasai, barang bukan sesuatu yang dimiliki, maka kalau terjadi sesuatu dan lain hal seperti barangnya sudah laku, seperti ada cacat dan lain sebagainya, dia tidak tahu. Maka jual beli model yang begini semacam ini tidak boleh menurut Islam. Kecuali dia memang datang kepada yang jual mobil tadi, Pak saya boleh bantu jualkan enggak? Itu boleh. Ini namanya ma'dzunan, dia diizinkan. Atau ada orang pasang pelangkat tanah dijual, lalu kita datang ke rumahnya, Pak kita mau bantu jualkan, boleh enggak? Itu boleh. Ini tidak mengapa, karena berarti dia meskipun bukan memilikinya, tidak memilikinya, tetapi dia diizinkan untuk menjual. Karena syaratnya tadi barang itu harus dimiliki, atau kalau tidak dimiliki dia barang tersebut diizinkan bagi orang tersebut untuk menjual kepada orang lain. Maka Nabi mengatakan la tapi ma laisa indak, jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu. Bapak dan saudara, ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau contoh yang lain yang lebih prakteknya lebih jelas. Kalau bahasa Jawane ketara welo-welo tetelo dedeleng moto. Gimana? Begitu ya.
Jadi yang lebih jelas lagi, ketoro, tetelo, welo-welo, ndedeleng, moto. Kita tinggal di satu kampung yang kanan kirinya bulak. Bulaknya itu punya orang lain. Lihat, oh kelapanya banyak, kelapanya diambil, dijual. Kan yang punya orangnya rumahnya jauh, dijual. Wite gedang oke, pohon pisangnya banyak, daunnya dipanen, diambil, lalu kemudian dijual. Ini jelas jual beli barang yang bukan miliknya. Ini hukumnya sama dengan hukum mencuri, hukumnya sama dengan hukum merampas. Meskipun yang punya mungkin meneng wae, orang ngerti rumahnya jauh, ada tanah kosong tersebut kemudian ditanami pisang, padahal punya orang jauh. Lalu kemudian pisangnya dipanen, tanamannya dipanen tanpa seizin yang punya. Atau di sana ada kelapanya, atau melinjuni. Lalu kemudian diambil daunnya, diambil melinjunya, lalu dijual. Mungkin tidak yang semacam ini? Ada apa mungkin? Ada, banyak. Nah, ini namanya menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ini jelas tidak boleh. Sudah merampas, dijual pula. Merampas untuk sendiri aja tidak boleh, apalagi untuk dijual. Maka kita sebagai umat Islam di dalam mencari rezeki, pastikan cari rezeki yang halal. Kalau ini orang awam pun tahu kalau itu sesuatu yang tidak boleh. Lah kalau dilakukan berarti jangan sengaja itu. Karena naluri kita, fitrah kita, kalau mengambil barang yang bukan miliknya itu pasti tahu itu perbuatan yang salah. Nah, meskipun mungkin alibinya macam-macam, loh kan sing bendino sing nunggoni aku. Kan pomane cedak nggonku dan seterusnya. Kalau mau begitu izinlah sama yang punya. Jadi kalau rumahnya jauh, kalau terjangkau datangi, Pak, itu tanah Bapak itu kan kosong, ada pohon pisangnya banyak, pikantuk mboten nek kula melu ngrumat mengke godhonge kula sadi. Oh boleh, ning maro ya. Ah sudah, berarti halal. Dengan catatan nanti maro, karena yang punya sudah bilang maro. Berarti ketika kita menjual statusnya maro, halal, karena diizinkan. Kalau ternyata laku 1 juta berarti 500 punya dirinya, 500 punya yang punya tanah. Tapi kemudian nafsu mengatakan, wah nek ngono kuwi untungku ora akeh. Aku entuk emeng separuh. Sehingga memilih ora usah omong wae. Maka lebih baik sedikit tetapi halal, insya Allah berkah, daripada banyak tapi haram dan itu tidak berkah. Jadi itu nanti yang berbicara itu adalah dari naluri yang baik atau dari nafsunya. Kalau menurut nafsunya pasti cari untung yang banyak, tidak peduli halal atau tidak. Tetapi kalau dari hati nuraninya, naluri yang baik, pasti dia akan mengambil yang halal. Tapi kalau naluri yang buruk tadi tidak peduli.